Untuk teman-teman yang udah ngambil minum, silakan ambil minum. Dan untuk diinformasikan juga, insya Allah nanti pas Ramadan itu, insya Allah kita bakalan ada agenda sanlat, kemudian agenda bukber, dan agenda lainnya. Untuk teman-teman yang pengen ikut kontribusi secara materi ataupun non materi, bisa ikut menjadi relawan Masjid Al Muhlisin. Insya Allah posternya udah di share juga di grup atau di Instagram, bisa daftar lewat linknya. Terus untuk teman-teman yang mungkin berkelebihan harta, bisa juga memberikan donasinya untuk dakwah Masjid Al Muhlisin. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan alhamdulillah Ustadz Agung juga sudah ada bersama kita. Dan gimana Ustadz? Sehat? Alhamdulillah, makin ini bersinar aja Tad. Masya Allah. Mangga kalau sudah siap mungkin tafadhol Tad untuk ngasih materinya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuku khairu inallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'al inallah. Bismillahi masyaallah makana ni'mati faminallah. Bismillahi masyaallah la khawla wa la quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man salaka tariqan yatamisu fi ilman sa'allallahu tariqan ilal jannah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Tahan intinya kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan-kenikmatan
yang apabila kalau kita hitung kenikmatan dari Allah tentu tidak akan pernah mampu. Salawat dan salam mari selalu kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in hingga kita pengikutnya di akhir zaman. Insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan apa yang kita kaji, yaitu masuk kepada part ke-7 atau mungkin ini adalah part yang terakhir ya. Karena kemungkinan di minggu depan kita akan membahas fikih seputar Ramadan. Jadi kalau lanjut minggu depan part 8 kayaknya kita tidak akan sempat untuk membahas fikih seputar Ramadan. Ya, jadi sama-sama pentingnya karena kita akan menghadapi itu semua. Oleh karena itu semoga apa yang kita lakukan pada hari ini itu menjadi wasilah. Semoga Allah mengabulkan apa yang kita inginkan, yaitu kita bertemu dengan bulan Ramadan yang Allah muliakan. Nah, baik. Kita akan lanjutkan tentang penyelesaian pernikahan ya, part yang kedua atau part yang terakhir. Di fikih munakahat part yang ke-7. Setelah minggu lalu kita telah bahas tentang masalah talak, juga kita telah membahas tentang masalah ila. Terus apalagi sih yang ada ketika kita menyelesaikan di dalam pernikahan? Nah, selanjutnya adalah berkenaan dengan masalah khulu. Masalah khulu atau kita sering menyebutnya dengan gugatan cerai. Gugatan cerai dari pihak istri. Nah, ini adalah sebetulnya penggunaan dalam bahasa Indonesia saja. Tapi kalau dalam bahasa Arab tidak seperti itu ya. Jadi yang disebut dengan khulu secara definisi adalah furqatun bi'iwadin maksudin. Yaitu adalah perceraian dengan menggunakan iwad. Ya, atau terjadinya perpisahan antara suami dan istri tentunya dengan keridhoan keduanya yang dibayar menggunakan iwad dari pihak istri kepada suami. Dari pihak istri kepada suami. Sebagaimana yang kita telah pelajari pada minggu lalu, yang namanya hak talak itu hanya ada pada suami. Jadi sebetulnya dalam secara bahasa tidak ada gugatan cerai, tapi yang ada adalah istri meminta hak cerai kepada suami. Karena suamilah yang mempunyai hak cerai, hak mentalak. Nah, oleh karena itu, karena haknya tadi diminta, maka konsekuensinya harus diganti dengan imbalan. Dengan apa? Dengan imbalan. Nah, inilah yang disebut dengan khulu. Begitu ya, sebagaimana di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau itu dulu menikahkan Sabit ya dengan Jamilah. Ya. Nah, kemudian ternyata Jamilah ini ketika setelah dinikahi oleh Sabit tidak mempunyai rasa cinta gitu terhadap suaminya tersebut. Jadi yang terjadi adalah ditakutkan apa? Ditakutkan dia itu banyak mencela suaminya di dalam hati. Ataupun bahasa kitanya apa? Unek-unek dalam hati gitu. Yang ditakutkan justru adalah dia berbuat maksiat pada suaminya. Maka pada saat itu beliau mengadu kepada Nabi Muhammad SAW ya, tentang perkara tersebut. Nah, maka Rasulullah SAW balik bertanya. Yang artinya ketika pada saat itu Jamilah ini meminta untuk diceraikan dengan Sabit. Kemudian beliau SAW mengatakan, ya, apakah engkau bersedia untuk mengembalikan kebun yang dulu menjadi mahar ketika dia menikah? Kemudian Jamilah menjawab, "Naam, ya boleh ya Rasulullah SAW, ya aku akan kembalikan semuanya itu." Kemudian Rasulullah SAW itu menyuruh Sabit untuk menerima iwad, imbalan yang itu berupa mahar sebelumnya. Ya, yang diberikan kembali oleh
Jamilah selaku istri sahnya. Begitu ya. Dikembalikan kepada siapa? Sabit. Maka Rasulullah SAW mengatakan wa amrohu fafaraqatuha, maka ceraikanlah istrimu. Nah, ini dalam riwayat Bukhari. Artinya apa? Jamilah mengembalikan maharnya kepada Sabit. Walaupun secara ketentuannya sebetulnya tidak harus mengembalikan mahar. Ya, tidak harus mengembalikan mahar. Yang pasti harus ada imbalan yang dibayarkan sebagai tanda untuk meminta hak cerai tersebut. Kira-kira paham? Nah, makanya secara hakikatnya semua ulama itu sepakat jika hulu itu ya memang harus diucapkan secara lafadz. Lafadznya dengan lafadz talak begitu. Jadi ketika tadi dari keduanya ada keridoan, misalnya, Pak, saya minta diceraikan. Maka sang suami jawab, ya silakan boleh, tapi saya meminta imbalan. Imbalannya apa? 1 buah rumah yang kau tempati, misal. Terus istrinya bilang, ya udah silakan kalau begitu. Nah setelah itu sang suami langsung mentalak. Saya mentalak engkau, ya kalau sebelumnya saya nikahkan engkau dengan mahar, kalau ini saya talak engkau dengan iwad, dengan imbalan 1 buah rumah. Nah itu disebut dengan kalimat lafadz talak ketika hulu. Jadi disebutkan imbalannya. Bukannya sekedar saya talak kamu, tapi plus juga imbalannya. Imbalannya apa? Ya. Nah, nanti imbalannya itu ya tergantung kesepakatan dari keduanya. Kesepakatan dari keduanya. Nah, karena tadi laki-laki yang diminta haknya, maka nanti sebetulnya laki-laki berhak meminta duluan. Kira-kira mau apa? Sebagai imbalan dia bisa mentalak. Nah, ini apabila diucapkan talak tersebut, ya, tapi dengan talak yang sharih, dengan jelas tadi. Hulunya menggunakan kalimat talak, disebutkan imbalannya itu dengan cara yang jelas ditentukan. Jadi imbalannya pun ditentukan. Kalau rumah yang mana gitu. Ya, jangan sampai rumahnya banyak. Jadi kita tidak menyebutkan secara spesifiknya rumah yang mana. Itu bisa tidak sah karena nanti jatuhnya kinayah. Ya, sebagaimana dalam kemarin kita sebutkan, lafadz itu ada 2 kan, ada lafadz yang sharih yang jelas, ada lafadz yang kinayah. Nah, maka kalau tadi ucapannya jelas, sharih, maka ulama sepakat ya bahwa hal tersebut qabul, artinya jatuh talak. Ya. Tapi apabila jika hulu tersebut tidak langsung diucapkan dengan kata talak atau cerai, nah di sini ulama berbeda pendapat. Misalnya, oke, kita sepakat berpisah dengan imbalan 1 mobil Alphard misalnya. Kata pisah itu belum secara sharih jelas mengatakan talak atau cerai begitu. Nah, ini emang ulama terjadi perbedaan pendapat. Begitu ya. Nah, maka kita harus pahami ini. Nah, kalau seperti itu maka harus tanya balik oleh si istrinya karena masih menjadi lafadz kinayah. Maksudnya apa? Ya maksudnya saya ceraikanmu, ya udah berarti beres. Gitu ya. Nah, berarti yang kalau kita harus melakukan adalah lafadz yang sharih tadi. Maka hulu itu secara otomatis menurut jumhur ulama merupakan talak bain kubro. Talak bain kubro. Talak bain kubro itu berarti talak yang keberapa? Yang ketiga. Konsekuensinya artinya si perempuan tersebut, si suami tersebut itu otomatis terputus hubungannya. Karena apa? Dia tidak bisa rujuk kembali. Sampai kapan? Sampai menikah lagi, kemudian memasuki kemudian menjalani masa iddah, setelah itu baru balik
lagi. Kalau mau rujuk seperti itu. Tapi kalau setelah jatuh khulu ini artinya apa? Dia otomatis terputus. Walaupun nanti tetap ada masa idah. Tapi masa idah itu hanya sebagai penjelas kekosongan rahim aja. Ya, masa jeda saja. Kalau di talak roj'i atau talak bain sugro dan juga talak roj'i itu masa idah itu masih ada kemungkinan kembali. Paham? Berarti ketika ada masa idah itu, ketika talak bain kubro itu tidak mungkin kembali. Sampai apa? Keduanya menikah lagi. Paham? Ini konsekuensi daripada khulu. Nah makanya ini hati-hati bagi terutama bagi perempuan ya. Karena konsekuensinya antum nggak bisa langsung kembali lagi. Jangan main-main. Maka Al-Imam Asy-Syafi'i menjelaskan, ya dikutip dalam kitab Bidayatul Mujtahid, ya kenapa disebut dengan talak bain kubro? Ya, karena khulu itu berbeda dengan fasah. Fasah itu biasanya terjadi bukan karena keinginan keduanya. Nanti kita akan bahas tentang masalah fasah. Kita pernah bahas ya minggu lalu ya. Jadi salah satu sebab terputusnya pernikahan itu nanti adalah karena fase. Fase itu nanti karena sesuatu yang ketika menikah itu terjadi sehingga dia harus bercerai secara otomatis. Contohnya apa? Salah satunya menjadi murtad, yaitu suaminya misalnya. Suaminya murtad maka terjadi fase. Dia terputus langsung, dia langsung tercerai langsung. Nah, ini beda konsekuensinya karena kalau fase itu artinya bukan keinginan keduanya. Sedangkan kalau khulu itu terjadi karena sebab keinginan keduanya. Istrinya meminta, suaminya meridhoi. Paham? Ya. Nah, maka ya, kenapa menjadi talak bain kubro? Karena ada sisi yang namanya iwat tadi, imbalan tadi. Yang membedakan dengan talak 1 dan juga talak 2. Kalau talak 2 atau talak bain biasa, sugro ataupun talak roj'i, semuanya itu kan tidak menggunakan imbalan. Nah oleh karena itu kenapa disebut dengan talak bain kubro? Karena adanya imbalan. Yang artinya sang istri itu seakan-akan ya nantinya itu konsekuensinya menjegal suaminya untuk tidak bisa rujuk gitu. Tidak bisa rujuk. Karena apa? Dia telah memberikan imbalan. Kira-kira paham? Ini hakikat dari khulu itu sendiri. Kemudian hukum khulu itu yang pertama menurut jumhur ulama adalah mubah. Apa? Mubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 299. Fa in hibtun ala yukmiha hududallah fala junaha. Nah, jika kalian takut khawatir tidak menegakkan hukum-hukum Allah, fala junaha, maka tidak ada cela alaiha bagi kalian fimaftadat bihi, untuk berpisah dengan menggunakan fida atau imbalan atau iwat tadi. Nah ini dalam surat Al-Baqarah 29 menjelaskan kenapa hukum hulu itu mubah. Nah makanya waktu minggu lalu saya pernah jelaskan kan, misalnya sang istri bilang ke si suaminya, Pak cerai yuk, ayo. Ya nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Iya nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Cerai ya Pak? Ya ayo Pak, cerai, ayo boleh. Tapi kamu jangan lupa ya, kamu harus memberikan imbalan pada saya. Apa imbalannya? Nah, misalnya 1 buah Alphard ya misalnya. Ya nggak masalah. Boleh-boleh aja. Namanya hukumnya juga mubah. Begitu ya. Nah, tapi bisa menjadi haram hukum hulu tersebut jika terjadi sebab keburukan dan aniaya dilakukan oleh suami kepada istrinya sehingga ia merasa tidak tahan bersamanya. Jadi gini, sang suami sengaja tuh biar istrinya ngegugat cerai, tapi dia sengaja ingin mengambil harta istrinya. Nah, istrinya punya warisan banyak nih misalnya, tapi dia udah nggak suka dengan si istrinya, tapi dia nggak mau talak, gitu kan? Karena harta istri tetap menjadi milik istri.
Dia bersiasat nih, gimana caranya nih biar saya dapat imbalan. Jadi kayak di sinetron ya Pak ya. Terus dia akhirnya membuat tidak nyaman tuh keadaan istrinya. Ya, baik itu dengan siksaan kayak ataupun misalnya dengan apapun ya, membuat kondisi tidak nyaman yang akhirnya nanti istrinya nyerah. Pak, saya minta cerai Pak. Nah, ya boleh silakan. Tapi rumah beserta isinya dan 2 mobil yang kamu punya itu jadi milik saya. Bisa jadi Pak. Bisa jadi. Nah ini kenapa hukum hulu itu menjadi haram. Artinya sang suami tadi bersiasat memang untuk melakukan keburukan agar istrinya tidak tahan bersamanya. Maka dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perkara ini. Ya. Fala ta'dulukunna litadhabu bi ba'din ma ataitumuhunna, dan janganlah kalian menyakiti istri-istrimu agar kalian bisa pergi membawa apa yang sudah kalian berikan mahar ataupun membawa sesuatu yang tadi yang dia inginkan. Ya, nah ini namanya suami yang bersiasat. Jangan ditiru ya. Hukumnya apa Pak? Haram, berdosa besar. Ya. Nah ini mengenai hukum hulu. Jadi hukum hulu itu ada 2. Jumhur ulama mengatakan mubah dan bisa haram ketika kondisi suami tersebut seperti yang tadi kita sebutkan. Kemudian rukun dari hulu. Jadi ada rukunnya tuh hulu itu. Kalau salah satunya tidak terpenuhi maka tidak sah hulunya. Yang pertama ada al-qabil, yaitu istri yang mengabulkan, yang menerimanya. Kemudian yang kedua ada al-mujib, yaitu suami yang mengijabkannya, yang menyatakannya. Karena hak talak ada di suami. Gitu ya. Jadi nanti istrinya mengabulkan, suaminya yang menyebutkan talaknya begitu. Kemudian yang ketiga ada iwad. Nah iwad itu adalah imbalan. Nah ini berapa? Berdasarkan kesepakatan. Artinya kalaupun misalnya, Pak kita cerai yuk, ayo berapa iwadnya? Ya nggak apa-apa ya 2.000 deh. Ya nggak mau, nggak masalah. Itu pun sudah sah. Karena berdasarkan kesepakatan. Karena tadi yang penting suaminya memang yang berijabnya atas dasar itu. Suaminya mengijabkan 2.000 ya udah. Gitu berarti dia emang pinginnya 2.000. Ya. Kemudian ada yang keempat adalah sigot atau redaksi ucapannya. Jadi redaksi ini tadi kita sebutkan ada 2. Ada yang jenisnya sharih, ada yang jenisnya kinayah. Jadi ada yang jelas, ada yang bermakna sayap. Nah, yang qabul langsung yang disepakati oleh ulama adalah yang harus ucapannya sharih ataupun jelas. Begitu ya. Nah, jadi ya nanti secara prakteknya misalnya sang suami mengatakan saya talak kamu dengan iwad apa misalnya. Terus si suaminya bilang, ya saya kabulkan permintaan kamu. Saya terima permintaan kamu. Maka artinya hulunya sudah sah. Ya. Inilah rukun hulu. Nah maka jadi kalau salah satunya tidak ada maka hulunya tidak sah. Kira-kira paham? Paham ya. Nah ini berkenaan dengan masalah hulu ya. Jadi sudah kita bahas talak, ila, kemudian hulu ya. Nah, oleh karena itu kesimpulannya dari hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perpisahan dalam pernikahan itu ada beberapa. Ya. Yang pertama karena kematian, yang kita sebut dengan cerai mati. Ya, masih ingat ya? Cerai mati. Nah, cerai mati itu punya konsekuensi. Konsekuensinya adalah apa? Ya nanti kita bahas tentang masalah idahnya bagaimana cara menghitungnya. Kemudian juga mempunyai konsekuensi lainnya adalah apa? Ketika suami yang wafat, istri menjalani masa idah. Yang kedua, istri mendapatkan jatah waris dari suaminya tersebut yang telah wafat. Nah, berapa jatah warisnya? Kalau dia tidak punya anak, jatahnya 1/4.
Kalau dia sudah punya anak, jatahnya 1/8. Ya. Nah, ini adalah konsekuensi dari cerai gara-gara kematian. Kemudian yang ketiga adalah mahar yang terhutang. Nah, misalnya contohnya sang suami memang dulunya menggunakan mahar yang dihutangkan, maka ini ditanggung oleh istri ya. Kemudian apabila istri wafat, maka sang suami konsekuensinya hanya mendapatkan jatah waris saja, tidak ada masa iddah dan sebagainya ya. Jatah waris suami berapa? Kalau belum punya anak 1/2. Kalau sudah punya anak 1/4 ya. Nah, ini yang menyebabkan terurainya ikatan pernikahan. Kemudian yang kedua yaitu karena talak ya, sebagaimana yang telah kita jelaskan ya, talak 1, talak 2, talak 3. Kemudian yang ketiga karena fasah. Ya, karena fase. Fase itu adalah irfa'u hukmul qaidi minal asli ka'anna lam yakun. Yaitu tercabutnya hukum akad dari asalnya seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Nah, jadi kalau fase tadi misalnya ketika dia telah menikah ketahuan ternyata suaminya murtad. Nah, maka otomatis pernikahannya menjadi fase, menjadi batal. Begitu ya. Nah, kalau nanti dalam masa fase itu dia disebutkan itu walaupun dia sudah berhubungan badan, maka penyebutan bagi si istrinya sebagaimana dia sebagaimana dia masih perawan gitu, Pak. Kalau cerai gara-gara fase. Berbeda kalau dengan talak. Kalau talak kan kita nyebutnya janda. Tapi kalau dia gara-gara fase tidak disebut sebagai janda. Dia kembali seperti perawan karena nanti secara masa idahnya dia cuman 1 kali masa haid. Kayak gitu. Ya. Ini konsekuensi dari fase. Apalagi penyebab fase itu misalnya ketahuan ternyata keduanya tersebut adalah satu mahram dari mahram persusuan. Bisa jadi kan? Ya, kalau enggak ternyata masih ada hubungan lainnya tuh gara-gara misalnya gara-gara pernikahan lainnya misalnya ternyata ketahuan ternyata ini adalah menantu dan juga bukan menantu ya. Jadi anak ya. Jadi misalnya hal yang jadi mahramnya dia, hal yang menjadi mahramnya dia. Kan mahram itu ada 3 ya. Mahram karena nasab, mahram karena musyaharah pernikahan, dan juga mahram karena rodo atau persusuan. Tadi yang disebutkan adalah mahram yang rodo. Nah, itu kalau ketahuan ternyata masih satu mahram nih berdasarkan nasab ataupun berdasarkan pernikahan, maka dia haram untuk menikah. Kalau enggak ya sebagaimana pernikahan misalnya gini, menikah dengan adik iparnya. Nah, padahal sudah terjadi pernikahan dengan kakaknya. Nah, maka hukum nikahnya fasah. Begitu. Paham? Nah, itu seperti itu ya. Nah, itu adalah fase. Kemudian yang keempat tadi hulu. Yang keempat adalah hulu ya, sebagaimana yang tadi kita jelaskan. Yang kelima ila, yang minggu lalu kita telah jelaskan. Ya. Jadi ila itu ketika terjadi seorang laki-laki yang bersumpah atas nama Allah ya, ataupun dengan sifat-sifat Allah, dia bersumpah tidak akan mendekati istrinya selama 4 bulan atau lebih. Begitu ya. Nah, maka itu disebut dengan ila. Ya, nanti ila itu konsekuensinya 2 ujungnya. Dia wajib untuk mentalak atau dia wajib untuk kembali. Konsekuensinya 2. Nggak boleh menambahkan, menggantungkan lebih lama. Maksimalnya 4 bulan. Ya, minggu lalu kita telah bahas. Kemudian yang keenam, nah ini kita akan bahas berkenaan dengan masalah li'an.
Jadi li'an itu apa? Li'an itu ya bersumpah atas nama Allah yang tentunya itu adalah beragama Islam, ya, atas perbuatan zina yang dituduhkan kepada istrinya atau atas pengingkaran atas anak yang dikandungnya. Di mana suami tersebut bersumpah sampai dengan 4 kali di hadapan hakim dengan sigot yang jelas. Nah, ya. Nah, ini kok bisa terjadi kayak gini? Jadi nanti ada gini ya. Ini tuh termasuk penyelesaian. Karena misal sumana udzubillah ya. Antum mendapati istri antum berzina dengan orang lain. Tapi yang lihatnya cuman antum sendiri. Kira-kira bisa dituntut enggak ke majelis hakim? Tidak bisa. Karena syaratnya harus 2 orang saksi. Kan aneh ya, misalnya gini, istri kita sedang berzina nih di sebuah hotel. Kita lihat pergokin, wah, habis itu kita ajak teman kita, Kang ada Kang, orang nonton heula. Karena ini aib, betul enggak? Aib. Ya, dan nanti kalau di dalam persaksian, di dalam majelis hakim itu, yang namanya saksi itu diterima ketika perzinahan itu ketika sang saksi itu benar-benar melihat punten, yaitu hasafah masuk kepada farjinya perempuan. Jadi harus benar-benar sampai melihat ya kemaluan laki-laki itu masuk kepada kemaluan perempuan. Harus detail seperti itu. Ya ini kan suatu aib ya. Maka ya bingung juga kalau misalnya ketika dia tidak sengaja melihat itu. Terus bagaimana cara dia untuk menghukum dari istrinya tersebut, betul? Karena saksinya cuman sendiri. Nah maka di Islam ada yang namanya li'an. Li'an itu ya bahasa Indonesia itu melaknat. Saling melaknat. Ya. Dia bersumpah atas nama Allah di hadapan hakim. Dia bersumpah di hadapan Allah di hadapan hakim atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana teknisnya? Ya. Wa yaqulu malainu hadihil kalimatin arba'ata marotan. Jadi laki-laki tersebut bersumpah dengan 4 kali 4 kali mengucap gitu ya. Fimarotin secara berturut-turut. Khomisati ba'da an ya'idhahul hakim. Ya, jadi nanti dia kemudian disumpah yang setelah 4 kali, kemudian hakim nanti akan menasihati si orang tersebut. Ya. Awil muhakamatin bitahwifihi lahu min azabillah fil akhirat. Dia nanti hakim itu akan mengingatkan orang tersebut kepada azab Allah dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga siksa di dunia dan juga di akhirat. Kemudian orang tersebut bersumpah. Sumpahnya seperti apa? Sebentar. Nah, dia berkata, ashadu billahi annani laminas sadiqin. Dia berkata, aku bersaksi dengan nama Allah bahwa sesungguhnya aku adalah orang yang jujur. Fima romaitu bihi jaujati. Aku adalah orang yang jujur atas tuduhan zina terhadap istriku. Jadi dia akan bersaksi seperti itu. Jadi dia bersaksi atas nama Allah bahwasanya dia yang menuduh zina terhadap istrinya. Kemudian dia mengucapkan itu selama 4 kali berturut-turut. Nah jadi li'an itu biasanya ketika melihat istrinya berzina atau dia mendapati anaknya, dia curiga itu bukan anak kandungnya. Bukan anak kandungnya. Jadi nanti bisa terjadi juga dia bersaksi atas nama Allah menuduh anaknya bukan anak kandungnya.
Setelah tadi mengucapkan 4 kali, kemudian hakim mengingatkan tadi dengan dahsyatnya azab yang diterima apabila dia berbohong terhadap sumpahnya tersebut. Karena dia sumpahnya bermuatan laknat. Kemudian setelah itu orang tersebut menjawab, wa ala laknatullah, dan aku atas laknat Allah, in kuntu minan kazibin, apabila aku berbohong atas hal tersebut. Mengerikan, Pak. Di depan hakim mengucapkan 4 kali, kemudian yang selanjutnya diingatkan oleh hakim, kemudian dia balas dengan kata-kata tersebut, wa ala laknatullah, dan aku berada di atas laknat Allah, in kuntum minat kazibin, apabila aku berbohong atas perkara tersebut. Jadi hati-hati, laknatnya di dunia dan juga akhirat. Nah, maka nanti apabila ada istrinya di situ, maka istrinya wajib menjawab. Kalau nggak mau menjawab, istrinya nanti bakal kena had, kena hukuman itu istrinya justru. Makanya ditantang istrinya, kamu mau menjawab atau tidak? Gitu. Jadi nanti istrinya pun akan melakukan hal yang sama. Dia bersaksi atas nama Allah bahwa dia itu bersih dari segala tuduhan zina tadi. Dan dia pun selanjutnya setelah 4 kali, dan dia pun siap untuk menerima laknat Allah apabila dia benar-benar melakukan hal tersebut. Keduanya di depan hakim. Menakutkan, Pak. Ya, kalau dia tidak mau, maka apa? Maka si istri yang mendapatkan had atau hukuman dari hakim. Nah, ini adalah proses yang namanya li'an atau melaknat. Maka di dalam hadis Daruqutni ya dikatakan di sini, pasangan yang melakukan li'an tidak akan saling bertemu selamanya. Artinya li'an itu sudah otomatis jatuh talak. Talak bain kubro. Bahkan konsekuensi dari li'an itu adalah selama-lamanya tidak bisa kembali. Apa? Selama-lamanya. Kalian kalau tadi hulu itu dia bisa kembali kan? Kalau dia sudah menikah. Kalau li'an itu selama-lamanya tidak pernah bisa kembali. Nah, ini adalah salah satu metode untuk menyelesaikan perkara pernikahan di dalam Islam. Jadi ada berapa totalnya? Ada 6 yang menyebabkan ikatan pernikahan itu terurai. Kematian, talak, fasah, khulu, ila, dan juga li'an. Ya. Oleh karena itu, semuanya itu nanti kan ada konsekuensi yang kita sebut dengan masa iddah. Lalu bagaimana masa iddah itu? Nah, iddah secara makna bahasa adata artinya menghitung. Adapun secara makna istilah adalah masa di mana seorang wanita menunggu setelah diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya. Dan iddah wajib dilaksanakan oleh seorang perempuan yang tadi diceraikan. Ya. Wajib harus dijalankan, Pak. Nah, dalilnya ada nih dalam surat Al-Baqarah 228 juga Al-Baqarah 234. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa mutalaqatul yatarabbasna bi anfusihim salasata quru. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri selama 3 kali masa quru. Ya. Dan juga Al-Baqarah 234. Nah, artinya apa? Masa iddah itu konsekuensinya wajib dijalankan oleh perempuan. Nah, kita akan masuk kepada pembagian masa iddahnya. Karena kasusnya kan beda-beda kan? Ada yang mati, ada yang talak, ya, ada yang fasih, ada yang hulu, begitu ya. Nah, pembagian masa iddah. Yang pertama iddah yang tadi karena talak 1 atau talak 2. Ya.
Idah berdasarkan masa haid atau suci atau 3 kali masa kuru. Kalau di dalam mazhab Syafi'iyah 3 kali masa kuru itu adalah 3 kali masa suci. Nah maka kalau seperti ini yang menjadi masa idah ini adalah siapa? Yang pertama adalah wanita yang ditalak tentunya. Ya, talak 1, 2 dan juga 3. Kemudian adalah haid yang normal. Artinya wanita tersebut masih merasakan haid. Ya. Dan yang ketiga tidak hamil. Nah, tidak hamil karena nanti kalau hamil itu ataupun tidak haid nanti ada hitungannya berbeda. Ya, ada konsekuensi yang berbeda. Nah, jadi yang disebutkan di sini adalah 3 kali masa suci. Bagaimana cara menghitungnya? Seperti ini. Cara menghitung masa idah disebut dengan 3 kali masa suci ketika ditalak di suci yang pertama. Maksudnya ini adalah ketika sang istri tersebut dalam masa suci. Dalam masa suci. Jadi ketika dia setelah haid kemudian masuk masa suci, dia ditalak oleh suaminya. Nah maka artinya ketika itu sudah masuk pada masa suci yang pertama. Walaupun misalnya masa sucinya tinggal 2 hari lagi. Misalnya kebiasaan dia haid tanggal 15. Nah ditalak tanggal 13 misalnya. Tetap walaupun hanya 2 hari itu hitungannya masa suci yang pertama. Kemudian haid. Kemudian setelah haid masuk lagi ke masa suci yang kedua. Masuk lagi haid. Setelah itu masuk masa suci yang ketiga. Nah setelah itu baru selesai. Selesai itu artinya ketiga nanti setelah mau masuk masa haid begitu. Nah itu artinya selesai. Nah oleh karena itu di dalam masa suci ini, ya di dalam masa idah ini maksudnya, karena kalau talak 1 dan talak 2 yang itu maksudnya adalah talak roji, artinya semuanya itu masih milik suami. Jadi ketika antum mentalak itu tidak langsung antum itu berpisah. Kalau talak 1 juga talak 2. Yang artinya sang suami konsekuensinya dia harus tetap menafkahi istrinya beserta anak-anaknya. Dan juga yang kedua sang suami pun berhak untuk kembali kepada istrinya tanpa melakukan akad ulang. Ketika ya terkena masa idah ini. Ya selama 3 kali masa suci. Suami berhak untuk kembali dan yang kedua istri tetap mendapatkan nafkah. Paham? Jadi jangan sampai gini, antum mentalak habis itu antum gak menafkahi. Karena posisinya ketika dalam masa idah dia masih menjadi hak dari suaminya. Belum tercerai secara otomatis. Nanti kalau sudah selesai masa kuru baru tercerai otomatis. Ya, ini cara menghitungnya. Kira-kira paham? Paham ya? Nah, oleh karena itu, nah ini perbedaannya kalau suci 1, 2, 3 dibandingkan dengan 3 kali masa haid. Kalau 3 kali masa haid artinya bisa jadi lebih panjang. Ya, dari konsekuensi idahnya. Nah makanya kalau dalam mazhab Syafi'i itu menggunakan 3 kali masa suci. Nah itu berkenaan dengan idah yang yang normal ya dengan 3 kali masa suci. Kemudian idah yang berkenaan dengan bulan dan hari. Karena apa? Karena talak mati tadi. Karena adanya perceraian karena kematian. Berapa masa idahnya? 4 bulan 10 hari. Ini yang dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 234. Ya. Kalau dia cerai karena kematian suaminya 4 bulan 10 hari. Ataupun dia cerai kemudian sang istri dalam kondisi menopause, dia sudah tidak haid lagi, maka hitungannya
3 bulan. Bukan lagi ngomongin masa idah 3 kali masa kuru. Karena sudah suci terus. Ya, nggak ada haid. Nah, artinya menggunakan hitungan bulan. 3 bulan komariah. Hitungannya 3 bulan komariah. Bukan 3 bulan masehi. Berarti kalau 3 bulan komariah itu kan lebih pendek sebetulnya daripada 3 bulan masehi. Gitu ya. Nah ini apabila terjadi talak mati ataupun talak ketika istri tersebut dalam keadaan monopause. Kemudian yang ketiga adalah iddah karena sebab wanita tersebut sedang hamil. Nah maka masa iddahnya adalah sampai dia melahirkan. Dalam surat At-Tolak ayat 4. Ya, masa iddahnya sampai kapan? Sampai melahirkan. Kemudian, apa aja sih yang menjadi larangan ketika wanita tersebut sedang dalam masa iddah atau ketika sudah ditalak oleh suaminya? Maka yang pertama adalah tentunya menerima lamaran sebagaimana dijelaskan surat Al-Baqarah ayat 235. Di situ Allah menyinggung bahwasanya hendaknya bagi perempuan yang sedang dalam masa iddah itu jangan mengadakan janji perkawinan atau khitbah atau lamaran. Tapi diperbolehkan dengan menggunakan kalimat kinayah. Ingat waktu dulu zaman kita ngomongin masalah khitbah. Khitbah itu ketika kita mendapati janda ya yang itu ditinggal oleh suaminya. Nah, maka di dalam masa iddah yang tapi ya itu di dalam kondisi talak bain kubro ya. Talak bain kubro yang artinya tidak mungkin kembali langsung. Nah, maka kalau kita berminat terhadap janda tersebut, kita boleh mengucapkan dengan kalimat yang kinayah bentuk lamarannya. Ya, tapi tidak boleh secara langsung, tapi pada talak bain yang kubro. Ketika istri tersebut ditalak 3. Ya. Jadi nggak langsung ngomong nanti saya akan menghitbah kamu, nggak boleh. Tapi kalau misalnya kita menggunakan kalimat kinayah, Neng, sekiranya kalau nanti telah selesai masa iddah, kayaknya enak juga ya kalau setiap pagi dibikinin kopi sama Neng. Nah, misalnya kayak gitu. Itu kalimat kinayah. Ya artinya kan menjanjikan apa adanya perkawinan di situ, tapi secara tidak langsung. Tapi bagi yang talak bain kubro ya nggak boleh. Kalau yang ditalak berapa Neng? Talak 1 nggak boleh karena itu menjadi hak suaminya. Masa iddah itu adalah masa tetap menjadi pengasuhan dari suaminya. Kemudian tentunya yang nggak boleh masih dalam masa iddah kemudian dia menikah lagi, nggak boleh, haram, bahkan tidak sah pernikahannya. Kemudian yang ketiga, keluar rumah. Keluar rumah. Nah, dalam surat At-Tolak ayat 1 dijelaskan, la tukhrijukunna min buyuhinna wala yahrujunna. Jadi janganlah kamu keluar dari rumah-rumah mereka dan janganlah para wanita itu keluar dari rumahnya. Nah, ini adalah larangan wanita ketika di dalam masa iddah itu tidak boleh keluar rumah. Kenapa? Karena tadi kalau talak 1 dan talak 2 itu masih dalam kekuasaan suaminya. Paham? Kecuali talak bain. Nah, dikecualikan talak bain karena talak bain kubro, talak bain kubro itu dia tidak mungkin bisa langsung kembali pada suaminya dan secara hukum sudah terputus kalau talak bain kubro itu. Ya. Nah, di dalam hadis yang lainnya dalam riwayat Al-Bukhari di mana Rasulullah SAW itu mendapati beberapa sahabat yang telah gugur di dalam medan pertempuran. Kemudian istri-istri mereka itu
ya karena merasa sepi atau takut sendirian di rumah, mereka berkumpul tuh di rumah teman-temannya. Di rumah teman-temannya. Nah, maka saat itu mengadu pada Rasulullah, ya Rasulullah kira-kira boleh nggak kalau kayak gitu? Kita keluar kemudian ngumpul di rumah teman kita karena kita merasa kesepian, karena kita merasa takut kalau sendirian di rumah. Maka Rasulullah SAW di situ mengatakan kalau dalam keadaan siang hari, artinya tidak bermalam di sana, diperbolehkan. Tapi kalau untuk bermalam, menginap di rumah temannya, maka tidak diperbolehkan. Gitu ya, ini larangan dari hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, oleh karena itu, ya tadi orang keluar rumah itu tidak diperbolehkan hukum asalnya, kecuali kalau misalnya kita ada hajat tadi, ya. Dan tidak menimbulkan fitnah. Karena apa tadi sebagaimana hadis itu di siang hari. Tidak boleh kalau dalam rangka menginap walaupun itu di rumah sesama perempuan. Nggak boleh. Ya ini perhatikan ya bagi perempuan yang ditalak oleh suaminya. Kemudian yang keempat adalah ihdad atau ditinggal mati tadi. Cerai mati tadi. Maka adanya larangan di dalam syariat Islam bagi para wanita untuk bersolek, untuk tabaruj, untuk berias, untuk berdandan, ataupun tadi keluar meninggalkan rumahnya. Di dalam kitab Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Quwatiyah. Ya, jadi ihdad itu adalah larangan bagi istri untuk bersolek, untuk berdandan, ataupun keluar rumah ketika mendapati suaminya telah meninggal. Nah, jadi ada hikmahnya dari ihdad itu adalah satu, karena syariat Islam itu memuliakan yang namanya pernikahan. Kemudian adanya dua, adab terhadap suami dan keluarganya. Ingat, antum itu harus punya adab. Suami antum itu baru meninggal gitu loh. Kok tega-teganya antum langsung keluar rumah berdandan gitu. Tidak diperbolehkan. Kemudian juga kita menghormati keluarga dari suami kita. Ya yang sedang berduka gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah menghindari dari pantauan laki-laki lain. Ya karena sudah tahu misalnya suami telah meninggal ya biasa saja ya. Nanti di sekitarnya itu sudah mengincar nih. Wah, suami baru meninggal nih, mana cantik, kaya lagi misalnya. Jadi ini adalah larangan ya bagi orang wanita yang ditalak. Baik ditalak hidup ataupun ditalak mati gitu ya. 4 larangannya, menerima larangan, menikah, keluar rumah, dan juga ihdad, tidak bersolek atau berdandan, juga larangan untuk keluar rumah. Nah ini adalah berkenaan masalah iddah gitu ya, dan juga hal-hal yang dilarang ketika di dalam masa iddah tersebut. Lanjut, nah kalau begitu kita akan membahas tentang masalah rujuk. Karena tadi ditalak itu 1 dan 2 masih ada kemungkinan untuk rujuk atau kembali. Ya. Di dalam kitab Al-Mughni Al-Muhtaj dikatakan yang disebut dengan rujuk secara definisi adalah ar-raddu mar'atin, yaitu adalah menarik istri kembali ila nikahin, kembali ke dalam pernikahannya. Min tolakin setelah ditalak. Tapi goiro bain, tapi bukan dalam talak bain kubro. Fi'idatin, di dalam masa idah, ala wajhil mahsusin, dengan menggunakan cara tertentu. Jadi rujuk itu intinya mah kembali kepada suaminya ya setelah ditalak di dalam masa idah dengan cara tertentu, tapi bukan pada talak bain kubro. Ya ini hadisnya ada dalam riwayat Al-Hakim di mana Nabi Muhammad SAW itu mentalak Hafsah. Kemudian datanglah Jibril, di situ Jibril mengingatkan Nabi Muhammad SAW dan akhirnya Nabi Muhammad SAW itu merujuk kembali Hafsah itu. Ya ini dalilnya. Kemudian juga dalam hadis yang lainnya ketika Umar bin Khattab mengadukan Ibnu Umar anaknya ya yang mentalak ketika masa haid. Kemudian Rasulullah SAW bersabda murhu,
kembalikanlah dia jiha, maka dikembalikan dia untuk kembali rujuk kepada istrinya. Jadi rujuk itu merupakan perkara yang mubah apabila tadi di dalam kondisi telah tertalak, talaknya salah 1 dan 2 di dalam masa iddah dengan cara tertentu. Maka jenis hukum dari rujuk itu konsekuensinya bisa 3. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa haram dari hukum rujuk itu, kembali itu. Rujuk menjadi wajib ketika apa? Ketika ya suami tersebut mentalak, talaknya talak bid'i. Talak bid'ah. Ingat talak bid'ah itu apa saja? Talak ketika di masa suci yang telah digauli. Kemudian talak ketika dalam masa haid. Ya. Nah, itu adalah talak bid'ah, dan pelakunya kalau tidak kembali rujuk, menarik ucapannya tersebut atau kembali, maka dia mendapatkan dosa. Begitu ya. Nah, ini jadi rujuk itu menjadi wajib, dia harus kembali dulu kepada istrinya. Kalau misalnya tadi dia tetap meneruskan gimana? Tetap sah talaknya. Tapi dia berdosa karena meninggalkan kewajiban. Terus yang kedua, rujuk itu hukumnya bisa menjadi sunnah, dianjurkan kembali itu. Ya. Ketika apa? Ketika sang suami dan istri itu merasa menyesal mungkin dengan talak tersebut. Ya. Bahkan para ulama itu jadi menganjurkan, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 128, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala junaha 'alaiha an yusliha bainahuma sulhan wa sulhun khairun." Maka tidak ada beban atas keduanya jika keduanya ingin berdamai, dan damai itu adalah khair, adalah kebaikan. Jadi rujuk itu merupakan sesuatu yang dianjurkan. Ya, jadi kalau bisa itu ya jangan ada sampai perceraian gitu ya. Kemudian rujuk bisa menjadi haram ketika dilakukan hanya untuk membahayakan si istri atau menyakitinya. Jadi dia datang ke istrinya kembali lagi, kemudian apa? Dia dengan sengaja tadi menyiksa istrinya, tapi dia tidak mau menceraikan istrinya. Sengaja tuh dia kembali itu untuk menyiksa istrinya agar dia tidak bisa nikah lagi. Padahal si suami tersebut sudah tidak ingin dengan istrinya tersebut. Digantung aja. Dikasih makan, tapi diberikan kondisi yang tidak nyaman di dalam rumahnya tersebut. Nah, maka rujuknya tersebut menjadi haram. Begitu ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 231 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tumsikukunna diraron lita'tadu wa man yaf'al zalika faqad dolama nafsuhu." Dan janganlah kalian menahan istri-istri kalian untuk memberikan mudarat kepada istri kalian. Dan siapa yang melakukan itu berarti dia telah zalim terhadap dirinya sendiri. Ya, jadi kita kembali sebetulnya bukan ingin kembali, tapi menginginkan istri kita agar tersiksa, agar dia tidak bisa menikah lagi. Begitu ya. Dengan cara menyiksanya ataupun misalnya dengan cara yang membuat ketidaknyamanan di rumah tangga tersebut. Nah, bagaimana tata cara rujuk? Tata cara rujuk itu menggunakan 2 teknis. Sebagaimana yang sebelum kita sebutkan, rujuk pun bisa dengan 2 lafadz. Lafadz sorry dan juga lafadz kinayah. Sorry itu harus jelas. Aku rujuk kamu ataupun aku kembalikan kamu. Nah, itu artinya apa? Tidak ada lagi makna yang lainnya. Nah, ini lafadz yang sorry, jelas. Nah, kalau ini terjadi ya tentunya sudah otomatis dia kembali. Dan kedua adalah lafadz kinayah. Nah, lafadz kinayah itu adalah lafadz yang bersayap, tidak secara tegas mengatakan hal tersebut, seperti aku ingin kau bersamaku lagi seperti yang dulu. Nah, ini masih belum jelas nih. Masih ada kalimat bersayap. Makanya kalau ini tetap membutuhkan niat, tidak hanya ucapan. Butuh saksi nggak ketika mengucapkan
tidak butuh. Tidak butuh saksi. Saksi itu kalau ada pernikahan ulang. Ya. Jadi nggak butuh saksi ketika mengucapkan hal tersebut. Dan yang kedua, teknik rujuk adalah dengan cara perbuatan. Dalam madhab Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan seperti itu, yaitu dengan cara melakukan jima, berhubungan badan suami istri tanpa menggunakan lafaz. Dia berhubungan badan itu berarti otomatis dia adalah rujuk. Ataupun juga dengan adanya mukodimah sebelum berhubungan badan. Ya dia bercumbu dulu misalnya, berpelukan atau apa gitu ya. Nah itu pun sudah bil makna rujuk dalam madhab Hanafiyah dan juga Malikiyah. Nah ini adalah teknis cara rujuk. Ya. Kemudian syarat rujuk, nah ini harus kita ketahui. Kalau ini tidak terpenuhi ya tidak bisa rujuk. Yang pertama adalah setelah talak roj'i, artinya rujuk itu kembali, bisa kembali lagi kalau dalam talak 1 dan juga talak 2 saja. Kalau dalam talak 3 tidak bisa kembali. Yang kedua, istri sudah digauli. Istri sudah digauli, sudah disetubuhi. Karena kalau misalnya antum nikah, sudah berakad nih dengan bapaknya, habis itu belum sempat melakukan hubungan badan. Setelah itu antum mentalak istri antum. Nah maka kalau itu terjadi karena belum digauli, ya tidak ada kata rujuk. Kalau dia pengen kembali harus pakai akad ulang. Kayak gitu konsekuensinya. Ya. Tadi suaminya sudah berakad nih dengan bapaknya. Sudah sah pernikahannya. Belum juga masuk malam pertama bergaul dengan istrinya, tiba-tiba si suaminya berubah pikiran, akhirnya mentalak istrinya. Nah, maka kalau itu terjadi tidak ada rujuk. Yang ada adalah nikah ulang lagi kalau mau berubah pikiran. Walaupun talaknya baru sekali. Saya ceraikan kamu, beres tuh. Dan sang istri tersebut masa idahnya 1 kali masa haid. Ya, ini dalam surat Al-Ahzab ayat 49. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal tersebut, ya. Jadi tidak ada idah atas mereka. Bagi orang-orang yang bagi istri-istri yang belum digauli. Kalau nggak ada masa idah berarti nggak ada masa rujuk. Paham? Nah, gitu. Yang ketiga, masih dalam masa idah tentunya. Kembali itu berarti di dalam masa idah. Ya, 3 kali masa kuru suci. Kemudian yang keempat, bukan talak dengan iwat atau dengan hulu tadi. Karena hulu itu tidak bisa rujuk. Ya. Dan rujuk tanpa taklik atau menggantungkan. Misalnya, ya, aku rujuk kamu ketika apa? Ketika nanti aku sudah kaya, misal. Aku rujuk kamu ketika nanti aku sudah membeli rumah, misal. Nah, itu artinya menggantungkan rujuk tersebut pada suatu perkara, dan itu tidak bisa menjadi rujuk kalau begitu. Jadi rujuk itu benar-benar langsung, tanpa taklik, tanpa digantungkan terhadap sesuatu. Kemudian yang keenam, rujuk hanya dari yang berhak nikah. Ya tentunya berarti ini ngomongin syarat nikah. Ya berarti dia ada orang balik, ya berakal, begitu. Dan tentunya dia adalah orang yang sebelumnya itu mengucapkan ijab qabul gitu dengan si bapaknya yang berakad pada pernikahan tersebut. Kemudian yang ketujuh, rujuk itu bisa sah ketika bukan pisah karena fasah. Nah tadi, ya karena fasah. Karena kalau fasah tadi, gara-gara ketahuan ini ternyata satu mahram, yang nggak bisa kembali. Karena hukumnya haram. Ataupun misalnya tadi gara-gara si suaminya murtad,
Nah itu pun juga tidak bisa kembali sampai suami tersebut kembali kepada Islam. Dan ketika kembali kepada Islam artinya apa? Harus menggunakan akad baru, bukan dengan cara rujuk. Begitu. Nah jadi alhamdulillah kita telah membahas tuntas berkenaan dengan masalah fikih pernikahan. Dari mulai kita belajar tujuan, visi misi, sampai kita belajar hitbah, rukun pernikahan, hak dan kewajiban. Kita juga bahas tentang masalah materi dan sebagainya. Kemudian kita bahas tentang masalah talak sampai dengan hal-hal yang membatalkan pernikahan. Nah, maka artinya di dalam bab pernikahan insya Allah kita sudah beres. Begitu ya. Membahas tentang masalah fikih pernikahan. Alhamdulillah. Nah, kalau begitu saya kembalikan dulu kepada MC. Barangkali ada yang mau disusikan atau ditanyakan berkenan dengan yang kita bahas ya selama 7 kali pertemuan ini. Wallahu a'lam. Ya, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mangga yang mau nanya boleh langsung angkat tangan aja. Kalau misalkan, ya mangga. Informasi kalau ada yang nggak mau bicara atau nulis silahkan, kertasnya udah dibagiin ada di pinggir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang yang tadi dibahas oleh Ustadz tentang terputusnya ikatan pernikahan. Salah satunya kan tadi disebutkan adalah kematian ya Ustadz ya. Iya betul. Nah dari konsekuensi kematian tersebut, misalnya contoh kasus misalnya suaminya yang wafat, kan istri tuh berhak tuh mendapatkan hak waris. Iya betul. Ada yang 1/6 dan 1/8 kan. Tapi bagaimana salah satu contoh kasus misalnya si suami itu merupakan pensiunan ASN misalnya. Kan biasanya istrinya itu mendapatkan seperti gaji janda gitu ya. Nah, itu Islam melihatnya seperti apa Ustaz? Apakah itu masih menjadi hak istri atau bagaimana? Ya, baik. Berkenaan dengan dana pensiun misalnya gitu kan. Gaji selama pensiun. Nah maka sebetulnya dalam Islam tetap yang namanya harta itu dikembalikan kepada syariat Islam. Jadi misal kalau tidak salah di PNS itu ada yang bisa langsung diambil semua. Ada yang tadi bentuknya tetap dipecah menjadi gaji gitu. Nanti karena apa? Karena biasanya mendapatkan yang lain-lainnya, kesehatannya, ya, kemudian pendidikannya. Nah, ada pun juga bisa langsung diambil langsung tuh dengan nilai-nilai tertentu. Nah, jadi tugasnya gimana? Tugasnya diambil secara langsung agar bisa dinilaikan semuanya. Kemudian dibagi berdasarkan aturan waris. Setelah waris itu dipotong oleh wasiat dan juga hutang. Jadi sebelum dibagi itu harus dipotong dulu oleh hutang dari si mayit dan juga wasiat dari si mayit tersebut. Setelah itu baru dibagikan. Makanya salah satu hal yang harus segera dilakukan setelah pasca kematian selain mengurus jenazah adalah membagikan waris. Jangan ditunda-tunda. Karena kalau ditunda-tunda masalah waris itu bisa menjadi masalah baru. Tiba-tiba si pewaris ini misalnya tiba-tiba wafat, maka pertanyaannya berarti dia telah mewarisi lagi. Betul tidak? Nah ini yang jadi takutkan. Nah kalau di budaya kita memang kadang-kadang karena merasa gak enak dan sebagainya ditunda-tunda tuh nantilah sampai 40 harinya dan sebagainya. Justru itu kalau terjadi sesuatu pada ahli waris maka akan menimbulkan masalah baru. Nah begitu juga dengan tadi gaji pensiun itu kalau tidak langsung dinominalkan dari awal bisa menjadi masalah baru. Bagi siapa? Bagi ahli warisnya nanti. Nah oleh karena itu artinya secara teknisnya adalah langsung dinominalkan secara keseluruhan. Biasanya suka ada tuh kalau minta database-nya berapa sih nominalnya pensiunan tersebut.
Ya, bisa ditarik dari awal ataupun misalnya kalau enggak pun dinominalkan kira-kira sampai berapa miliar misalnya. Nah, maka nanti tinggal dibagi saja tuh. Hak itu tuh hak siapa? Begitu. Ya, ini perkara teknis saja, Pak. Begitu ya. Wallahu alam bishawab. Ya, ada lagi silakan. Cakap Pak. Enggak ada lagi yang mau bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Pak Ustadz, contoh kasusnya seperti ini, seorang istri meminta cerai kepada suami tanpa adanya iwad, sedangkan si suami itu ingin rujuk tapi si istri tidak ingin rujuk, tidak mau gitu. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Jazakallahu khairan. Baik, jadi ini harus dipisahkan ya. Kalau yang pertama tadi kan dia bilang si istri minta diceraikan, tapi nggak punya iwad. Berarti artinya belum terjadi perceraian. Walaupun tadi sang suami pengen rujuk gitu kan. Jadi belum ngomongin rujuk dulu nih, karena belum dikabulkan secara ijab dan juga kabulnya tadi. Gitu. Karena kalau hulu itu disepakati, konsekuensinya adalah talak bain kubro, nggak bisa nggak bisa. Nah, berarti talak pun belum jatuh, begitu. Kalau begitu gimana penyelesaiannya? Nah, nanti biasanya kalau istrinya kekeh tetap untuk melakukan hal tersebut, meminta tersebut, nah butuh penengah tadi, yaitu majelis hakim. Dia bawa ke majelis hakim, nanti majelis hakim lah yang memediasi keduanya. Setelah itu nanti biasanya kalau misalnya mediasi pun tidak terjadi, pada tahap akhirnya pria tersebut harus menceraikan istrinya, maka tadi kan iwad itu sebetulnya bukan sesuatu yang besar, berdasarkan kesepakatan saja. Kalau si istri tersebut tidak mau memberikan iwad, berarti nanti sang majelis hakim biasanya memutuskannya untuk apa? Talak roji'i aja. Jadi ditalak oleh suaminya. Saya talak kamu, sudah cerai. Nanti dia masuk masa iddah. Karena apa? Istrinya tidak mau memberikan iwad imbalan. Nah, kalau menggunakan skema seperti itu, nanti sang suami bisa kembali. Kira-kira paham alurnya? Nah, begitu. Wallahu alam bishawab. Yang Ahwat mungkin ada yang mau bertanya. Yang mau tanya boleh diestafetin kertasnya. Tadi ini ada pertanyaan. Bagaimana jika pernah berzina online? Bagaimana hukumnya dan cara tobatnya? Baik. Berzina online saya belum ngerti nih. Mungkin maksudnya kalau dalam bahasan Islam itu inzal atau masturbasi biasanya itu mungkin. Apa? PS itu apa? Hah? Apa? Enggak kedengeran apa itu? Enggak apa-apa. Singkatannya apa PS? Oh, VS. Oh, saya kira PS PlayStation gitu apa gitu. Saya bingung. VS. Ya. Ya mungkin apa tadi ya, berzina online itu berarti dia masturbasi gitu ya. Nah, oleh karena itu bagaimana cara tobatnya?
Jadi gini ya, yang namanya zolim terhadap diri sendiri, asalkan bukan zolim terhadap orang lain, itu Allah membukakan pintu tobat seluas-luasnya. Ya, dalam surat Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Artinya apa? Sudah sangat berdosa, sudah sangat zolim terhadap dirinya sendiri. La taqnatu mir rahmatillah, dan janganlah kalian berputus asa terhadap rahmatku. Jadi bagi orang yang merasa berdosa wajib untuk berharap, jangan putus asa. Kalau putus asa nambah dosa. Kemudian Allah lanjutkan, kenapa nggak boleh putus asa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan mengampuni seluruh dosa-dosa kalian. Kata para ulama, kalaulah kita membawa 1000 dosa, maka ada 1001 ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh putus asa dan yakin Allah itu akan mengampuni dosa. Bahkan Allah melanjutkan, innahu huwal ghafurur rahim, menegaskan sifatnya bahwa sesungguhnya Allah itu kenapa ngampunin dosa? Karena Allah punya sifat Rahman Rahim. Makanya kalau kita memandang Allah itu jangan dari sisi yang menakutkannya saja. Sekali-kali kita memandang dari sisi yang menyenangkan, yaitu dalam bentuk rahmat dan juga ampunan Allah. Ya, bahkan di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya rahmatku mengalahkan ghadabku, mengalahkan kemarahanku. Itu kata Allah. Jadi rahmatnya Allah itu lebih besar daripada amarahnya Allah. Oleh karena itu kita yang lakukan adalah satu, bertaubat. Yang kedua, tidak boleh berputus asa. Yang ketiga, harus yakin bahwasanya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Yang keempat, jangan melakukan lagi. Yang kelima, penuhi dengan rasa penyesalan. Maka insya Allah taubat antum diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Gitu. Barakallah Ustaz. Yang selanjutnya, bismillah, izin bertanya Pak Ustaz, bagaimana bila seorang istri ingin meminta imbalan dari talak, tapi si suami tidak punya benda atau barang yang bisa diimbalkan kepada si istri? Ini kayaknya kebalik ya. Jadi hulu itu perempuan yang dimintai imbalan, bukan laki-laki. Jadi konsekuensi dari hulu itu adalah perempuan meminta hak talak kepada laki-laki, laki-laki meminta imbalan atas pengucapan hak talak tersebut. Ya, mungkin kebalik gitu ya. Jadi intinya perempuan yang dimintai imbalan, bukan laki-laki. Ketika tadi misalnya laki-laki pun mentalak, talak 1 misalnya, maka dia itu masih punya kewajiban kan untuk menafkahi istri tersebut selama masa iddah. Begitu. Jadi tidak perlu dimintai imbalan. Karena konsekuensinya masih memberikan nafkah. Begitu. Kalau posisinya si istri nggak punya apa-apa gitu tadi, buat imbalan si suaminya gimana? Nah makanya tadi kan disebutkan disepakati berdasarkan kesepakatan. Silakan saja. Tadi 1.000 rupiah pun kalau disepakati beres. Gitu ya. Asalkan tetap mempunyai nilai. Jadi iwad itu harus mempunyai nilai syaratnya. Yang kedua harus ditakyin, dirinci apa yang menjadi
imbalan. Tadi misalnya nggak boleh kita bilang rumah yang mana, gitu. Harus ditentukan kalau dia punya rumah yang banyak. Misalnya mobil yang mana, ya angkot, misalnya teh ya, bemo, atau misalnya Alphard, kan sama-sama mobil gitu ya. Betul, lebih baiknya gitu, karena harus ada ta'in, harus dirinci, begitu. Iya betul. Jadi ada rinciannya. Karena kalau bentuknya rumah yang mana nggak jelas. Kalau rumahnya itu memang banyak, kecuali kalau rumahnya memang nggak ada lagi satu-satunya. Berarti secara otomatis mahfumnya adalah rumah yang ditempati si tersebut, begitu. Walau alam bisawab. Alhamdulillah. Ini ada 3 pertanyaan tadi. Pertama, apakah anak wajib mengetahui bahwa orang tuanya bercerai? Kedua, bagaimana sikap seorang anak jika mengetahui orang tuanya telah bercerai? Nah, baik, itu dulu ya. Apakah anak wajib mengetahui orang tuanya bercerai? Tidak ada kewajiban. Sebetulnya tidak ada kewajiban. Tapi anjurannya anak tersebut tahu agar mengetahui konsekuensi dari perceraian tersebut. Begitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimanakah sikap anak seorang anak jika mengetahui orang tuanya bercerai? Ya, jadi gini, pernikahan itu kan terjadi bukan atas kesepakatan anak. Pernikahan terjadi atas ya keduanya yang ingin menikah. Artinya anak di situ hanya bisa memberikan masukan positif saja, tapi tidak bisa meminta kembali rujuk. Jadi hanya memberikan masukan positif juga. Dan yang kedua yang dilakukan adalah apa? Ya mendoakan yang terbaik untuk keduanya. Karena bisa jadi kita bilang di awal pembahasan masalah talak, perceraian itu merupakan jalan kebaikan. Jadi belum tentu yang cerai itu adalah buruk. Walaupun sunnahnya tadi dianjurkannya kita untuk rujuk kembali. Tapi bisa jadi perceraian itu adalah merupakan penyelesaian permasalahan, begitu. Baik, tadi ini nyambung ke pertanyaan yang ketiga sih, tadi barusan juga sudah sempat dijawab. Jadi apakah seorang anak boleh tidak menginginkan orang tuanya bercerai? Boleh, sangat boleh, karena tadi bahkan dianjurkan untuk menjaga pernikahan itu. Nah, oleh karena itu tadi sebagai seorang anak kita harus melihat seperti itu. Kita memberikan masukan-masukan positif, tapi bukan dalam rangka untuk menentukan. Kadang-kadang gini, ada anak yang punten, kalau bahasa kita mah dulu broken home. Broken home itu gara-gara dia tidak setuju tuh dengan perceraiannya. Nah, padahal tadi kita bilang hak cerai dan nikah itu adalah ya mereka yang melakukan. Anak itu sebagai konsekuensi dari pernikahan kan. Nah, jadi kita harus paham posisi kita sebagai anak itu di mana gitu. Ya. Nah, jadi tadi yang bisa lakukan adalah kita hanya memberi masukan positif saja ya, dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala semoga ini memang jalan yang terbaik yang Allah siapkan untuk mereka tentunya sebagai keluarga besar, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Yang laki-laki yang bapak-bapak ini ada yang mau ditanya lagi? Yang Ahwat sudah cukup mungkin ya. Ustadz kalau boleh, ini ada pertanyaan dari WhatsApp, tapi gak jalur ke sini, boleh nggak? Iya boleh sekarang masih. Soalnya masih ada waktu juga ya. Ya. Jadi di sini kalau seandainya ada non-muslim yang tidak setuju dengan penerapan sistem Islam karena dalam Al-Quran sendiri ada ayat yang menyatakan la ikraha fiddin atau tidak ada paksaan dalam beragama, yang artinya dia merasa dengan diterapkannya sistem Islam bagi non-muslim secara tidak langsung memaksa dirinya menjadi muslim karena harus patuh dengan hukum Islam. Lalu bagaimana tanggapan terbaik kita dalam menyikapinya? Padahal dalam Al-Quran sendiri jelas-jelas dinyatakan bahwa tidak ada paksaan. Baik, ini pertanyaannya nggak nyambung sebetulnya dengan materi kita pernikahan, tapi nggak apa-apa lah, kita jawab ya. Jadi makna la ikraha fiddin itu adalah makna dalam
kita berinteraksi dengan sesama agama gitu. Jadi artinya bukan dalam penerapan. Antum itu nggak boleh maksa ketika orang lain berbeda agama dengan antum. Tapi bukan dalam melaksanakan syariat Islam. Nah, yang jadi permasalahan terkadang orang itu tidak mengerti tentang penerapan syariat Islam. Makanya tadi terjadi sebuah poin, kesimpulannya syariat Islam itu seakan-akan tidak menjunjung tinggi toleransi, atau seakan-akan memaksa orang itu kalau nanti terjadi penerapan syariat Islam, terjadi orang itu nanti menjadi monogami, monoteisme, memaksa warga negara di daerah tersebut untuk masuk Islam karena menerapkan syariat Islam. Nah, ini sebuah kesimpulan yang keliru. Karena syariat Islam itu dia berlaku, hukum dan aturannya itu untuk kebaikan semua umat manusia. Rahmatan lil alamin. Dia menjaga di dalam kaidah tujuan dari penerapan syariat Islam, maqasidus syariah namanya. Yang pertama maqasidus syariah adalah hibzuddin, untuk menjaga agama. Yang artinya ketika diterapkan syariat Islam itu yang dijaga bukan hanya agama Islam, tapi seluruh agama-agama di luar Islam. Ya. Kemudian apa? Hibzul mal, untuk menjaga harta. Harta baik itu orang muslim dan non-muslim dijaga oleh syariat Islam. Kemudian hibzun nasab, menjaga keturunan. Keturunan baik muslim dan non-muslim dijaga oleh syariat Islam. Kemudian apa lagi? Hibzun nafs, menjaga jiwa. Yang dijaga jiwa itu bukan hanya orang Islam, tapi orang non-muslim pun juga dijaga. Kemudian yang terakhir, yang kelima, hibzul akal, menjaga akal. Yang dijaga akalnya, kewarasannya itu bukan hanya orang Islam. Makanya contoh dalam hibzul akal adalah apa? Di dalam syariat Islam dilarang obat-obatan, terlarang, dan juga khamr. Fungsinya adalah apa? Untuk menjaga kewarasan akal. Pertanyaannya, ketika khamr itu dilarang, obat-obat narkotika dilarang, yang mendapatkan kebaikan siapa? Bukan hanya orang Islam, seluruh umat manusia. Maka kenapa disebut dengan Islam rahmatan lil alamin? Jangankan manusianya, tumbuhan, hewan saja dijaga oleh aturan Islam. Nah, berarti tadi si penanya itu salah cara pandang ataupun cara menyimpulkan dari penegakan syariat Islam. Prakteknya gimana? Prakteknya terjadi 1300 tahun namanya. Antum tahu India? India tahu Perindavan gitu ya, yang sekarang banyak orang lihat itu ya. Gara-gara makanan yang sangat higienis. Di sana mayoritas apa, Pak? Hindu. Padahal dulu itu adalah bagian daripada Khilafah Utsmaniyah. Apakah memaksa mereka berubah jadi Islam? Tidak. Jadi justru dengan penegakan syariat Islam itu terjadi yang namanya la ikraha fiddin tadi. Tidak ada paksaan dalam beragama. Ya. Jadi kesimpulannya justru kebalikannya. Justru dengan penegakan syariat Islam tidak ada pemaksaan dalam beragama. Karena salah satu tujuan dari maqasidus syariah adalah hifzu din, menjaga agama. Dan prakteknya telah terbukti. Begitu. Itu yang pertama. Ada 2 ya tadi pertanyaannya? Masih boleh tadi? Enggak, tadi pertanyaan yang tadi lanjutannya. Iya. Bagaimana Tanggapan terbaik kita dalam menyikapinya, itu aja. tanggapan terbaik kita wajib untuk mendakwahkan dan menerapkan syariat Islam karena itu kewajiban. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fisilmi
kafah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Kita harus berislam secara totalitas, enggak boleh prasmanan. Justru dengan memilah-milah seperti sekarang, Islam menjadi ditakutkan. Karena apa? Yang dilihat parsial, bukan dilihat secara totalitas. Begitu. Ya, jadi kita wajib untuk mendakwahkan dan juga menerapkan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah alamin. Jazakumullah khair Ustaz. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin kita cukupkan kajian pada malam hari ini. Kita sudah di penghujung acara dan saya pribadi mohon maaf atas mungkin kesalahan perkataan atau perbuatan, dan mungkin kita tutup dengan doa sama Ustadz Agung. Tafadhol Ustadz. Baik, insya Allah ya nanti minggu depan kita akan lanjutkan dengan fikih seputar Ramadan. Untuk persiapan nanti kita belajar rukun, kesunahan, kita belajar pembatal puasa, kemudian apa saja yang berkenaan dengan masa Ramadan, masalah misalnya tentang fidyah, qadha dan sebagainya ya di minggu depan insya Allah. Baik, semoga Allah meluruskan niat kita dan mengistiqomahkan ya kita semua, dan semoga Allah memberikan kita umur agar kita bisa menikmati bulan Ramadan yang Allah muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adhimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna wa li jami'il muslimina wal muslimatina wal mu'minina wal mu'minatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbana taqabbal minna salatana wa syiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa du'ana. Rabbana taqabbal innaka antas samiul alim wa atubu alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balikna ramadana waghfir lana dunubana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati ammal yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fil barakatin al-Fatihah. Ya baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman, dan saya informasikan lagi bagi teman-teman yang ingin ikut jadi relawan masjid, silakan untuk mendaftarkan diri di link yang sudah ada di grup WhatsApp. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi